harus jujur bahwa khusus untuk kita NTT termasuk Kabupaten Sika, kami tidak berada pada situasi yang ideal seperti saudara kita yang lain di Jawa, Sumatera, Sulawesi, yang sumber airnya berkecukupan, infrastrukturnya berkecukupan, pelanggannya berada pada satu hamparan yang dengan kepadatan. Kita di sini karakteristiknya cukup unik dan cukup sulit, namun tidak mematahkan semangat kami para tukang leding di NTT, terkhusus di Kabupaten Sika dalam melayani pelanggan. Terkait dengan pelanggan di pelayanan air minum di Kabupaten Sika, kami sebenarnya berkolaborasi dengan pemerintah. Kami selaku perusahaan daerah ini sebenarnya kepanjangan tangan dari urusan pelayanan air bersih oleh pemerintah Kabupaten Sika dengan membentuk satu unit usaha pelayanan air bersih, yaitu Perumda Air Minum Barpuan. Kami mempunyai pelanggan sekitar 20.000, 96, mungkin yang aktifnya sekitar 18.000, sisa selebihnya sudah non aktif. Memang patut kita syukuri walaupun situasi sulit, kami berusaha untuk melayani air bersih dengan sebaik-baiknya. Kami tidak 24 jam pelayanan air bersih, secara teknis harus 24 jam, tetapi seperti kebanyakan teman-teman di NTT, ya paling tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu minimal sekitar 10 sampai dengan 15 meter kubik untuk sebulan. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan pelayanan air bersih di Kabupaten Sika. Kami cakupan areanya baru sekitar 11 kecamatan. Itu dari berapa kecamatan sebenarnya, Pak? Dari 23 kami baru 11 kecamatan. Khusus untuk ibu kota kecamatan kami baru di area perkotaan, kota kecamatan. Sedangkan kalau kota Maumere kami sudah di 3 kecamatan ini sudah dengan pelayanan air bersih dari kami. Oke. Baik, ini prestasi yang sudah ditorehkan ya oleh Perumda Air Minum Wairpuan ini memang sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Tetapi tentunya ini butuh upaya yang tidak sedikit ya, Pak Frans ya. Ini upaya yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mengikuti lomba sehingga mendapatkan penghargaan ini seperti apa nih, Pak? Baik, pendengar yang RIND yang setia, ini bermula dari tahun 2019. Sika, Perumda Air Minum Barpuan Sika ini sebenarnya juga dalam dokumen tidak masuk. Dari hasil penelusuran itu untuk seluruh Indonesia itu hanya sekitar 40 PM waktu itu. Di NTT ini yang disasar itu PDM Kupang dan PDM Kabupaten Kupang. Namun kami melakukan pendekatan melalui BPSPAM, melakukan klarifikasi sehingga dari pihak World Bank selaku penyupport dana ini merekomendasikan untuk Kabupaten Sika ikut, karena mereka sudah melakukan dari BPSPAM sudah melakukan bantuan teknis selama 2 periode berturut-turut dari 2018 sampai 2019, sehingga kami masuk ke nominasi yang ke-41. Kami melakukan membuat proposal sebagaimana yang ditentukan, lakukan penjaringan. Dari 41 ini sisa kami 11. Skenario adalah pinjaman oleh PDM dengan bunga rendah dengan jaminan pemerintah daerah. Ada yang berupa support dana, stimulan. Dan puji syukur kami melalui penjaringan itu hanya kami dengan satu PDM di Sulawesi, hanya 2 dengan Goa. Itu yang dapat dana stimulan. Dan dari 11 ini, Sika waktu itu boleh dikatakan cukup bagus. Dari proposal yang sebetulnya sekitar 19 miliar, 12,9 miliar. Setelah diklarifikasi itu angkanya naik sekitar 33 miliar.
Oke. Menarik sambutan pemerintah daerah dalam rangka dana Dana. penyertaan untuk pendamping itu tinggi, disanggupi sekitar 8 miliar sehingga kami dapat persetujuan sekitar 33 miliar. Namun pada akhirnya di tahun 2020 setelah dilakukan klarifikasi dan persiapan karena pandemi COVID, Pemda mungkin hanya sanggup sekitar 6 miliar sehingga Pagung turun menjadi 23 miliar. Dan infrastrukturnya sudah terbangun dari NUSP ini. Dan kita dapat apresiasi pelaksanaannya baik. Oke, ini dukungannya dari pemerintah daerah setempat ya seperti itu. Dan ini nominasinya ini masuk ke yang terbaik apa nih Pak Frans? Jadi begini, kami sebenarnya ada 5 kategori itu. Saya tidak ingat, tapi Sika ini masuk di kategori dukungan dana dari pemerintah daerah untuk program NUSP dalam meningkatkan akses air bersih di masyarakat. Dan dari penilaian mereka, mungkin DDUB Sika besar untuk yang sekitar 7 miliaran, mencukupi untuk bisa mengakses bantuan dana sekitar 23 miliar itu. Baik, selain dukungan dana, ini juga ada dukungan program seperti itu. Nah, program yang sudah dilaksanakan ini apa sepertinya, Pak? Nah, sebenarnya bukan itu saja yang menjadi kriterianya, kriterianya, tetapi pemerintah Kabupaten Sika melalui pemerintahan yang ada sekarang di zaman Bupati Pak Robi, mungkin beliau sudah selesai, tapi kami harus menyampaikan terima kasih Pak Robi Idong dan Bapak Romanus Tuogang itu melakukan upaya melalui pinjaman dana PEN. Pinjaman dana PEN ini dialokasikan hampir sekitar 50 miliar lebih, itu dari 2016 50 miliar lebih itu untuk air bersih. Belum lagi dana DAG dan sebagainya. Memang tidak semuanya untuk Perumda Air Minum Barpuan, tetapi apabila program itu selesai, kemungkinan sekitar 30% itu peruntukan untuk Perumda Air Minum Barpuan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan air bersih. Sehingga ini pemerintah pusat melalui Dirjen Bangda bersama pihak World Bank melalui program NUSP merasa bahwa respon pemerintah Kabupaten Sika untuk pelaksanaan akses contoh praktik baik sebenarnya judulnya Lokakarya cukup tinggi. Tidak hanya itu, yang cukup menariknya bahwa kami di sini hampir semua anggota DPR melalui pokir-pokirnya itu setiap tahun ada pengembangan infrastruktur air bersih dan SR, sehingga periode 2017 sampai dengan 2000 sampai sekarang itu pelanggan kami itu meningkat hampir sekitar 70%. Baik. Jadi dari semulanya sekitar 11.000, sekarang sudah 20-an ribu. Luar biasa ya. Ya. Oke, baik. Tentunya ke depan ini jangka panjang ada strategi ataupun program-program baru yang perlu diterapkan. Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar. Silakan Pak Frans. Baik, Bapak Ibu pendengar RRI yang setia, dimanapun berada, semua pelanggan air bersih, semua calon pelanggan air bersih, seantero NTT ini, kami di Sika ke depannya ini mempunyai program jangka panjang yang sebenarnya kalau dilaksanakan baik untuk semua. Ada satu yang kami bidik itu adalah pengembangan jaringan dari Bendungan Wair Puang, dari Bendungan Napung Gede yang sudah diresmikan Presiden Jokowi. Ya, bendungan itu oleh pemerintah pusat 70% airnya itu disediakan untuk air baku air minum. Itu yang kami syukuri. Dan sekitar 210 liter per detik itu sudah bisa 21.000 pelanggan. Itu artinya 100% kenaikan dari pelanggan yang ada sekarang yang bisa dilayani dari infrastruktur itu. Itu program jangka panjang. Di samping itu kami mengikuti program-program optimalisasi dari Balai Wilayah Sungai melalui APBN, juga usulan dana DAG untuk pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah yang belum kami layani. Rencana ke depan sesuai dengan bisnis plan-nya kami dengan perjanjian kinerja adalah kami akan mengembangkan di
3 lagi wilayah kecamatan, tentunya dengan dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Target kami kalau boleh di akhir masa jabatan kami di 2017 ya pelanggan bisa tambah sekitar 4 sampai dengan 5 ribuan. Oke. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa. Tetap semangat terus ya Pak Frans bersama teman-teman yang ada di Perumda Kabupaten Sika ya. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Pak ya. Semoga apa yang Terima menjadi kasih. program dan juga rencananya ini berjalan baik dan lancar. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 ND Pak Frans. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Salam untuk semua pelanggan dan tukang leding. Baik. Ya, salam juga untuk teman-teman tukang leding di area ND dan sekitarnya, Pak Justinus Tani. Baik, oke. Semoga didengar ya salamnya ya Pak ya Frans ya. Oke, Terima selamat kasih. pagi. Ya. Kenapa kamu, Dek?